Pernah kebayang nggak, gara-gara satu HP yang tertinggal di bus, hidup seseorang bisa hancur total? Ini bukan cerita horor fiksi biasa. Ini adalah kisah tentang bagaimana teknologi bisa jadi senjata paling berbahaya kalau jatuh ke tangan yang salah. Dan korban berikutnya bisa jadi siapa saja, termasuk kamu. Nami, perempuan muda, biasa yang baru aja, semalaman seru-seruan di KTV, nggak sadar kalau HP-nya ketinggalan di bus. Tapi sayangnya, orang yang nemuin HP itu bukan orang baik. Beberapa kali gagal coba buka HP-nya, orang itu malah dengan sengaja menghancurkan layar, lalu berpura-pura jadi orang baik. Menghubungi Nami pakai suara AI perempuan. Katanya sudah dibawa ke tempat servis. Nami pun datang ambil. Nggak tahu kalau dia barusan masuk perangkap. Di tempat servis yang terlihat biasa aja, Nami diminta isi data untuk perbaikan. Tapi anehnya, di formulir itu ada kolom isian password HP. Nami sempat ragu, tapi tetap ngisi karena nggak curiga apa-apa. Dan disinilah semuanya dimulai. Si pelaku, yang ternyata pemilik toko servis itu, mengkloning seluruh isi HP Nami ke perangkat lain. Dia bisa akses pesan, kamera, galeri, bahkan mikrofon. Setiap langkah, setiap rahasia Nami, semuanya kini dalam genggamannya. Tapi yang lebih mengerikan, ternyata ini bukan pertama kalinya. Beberapa hari setelah itu, polisi menemukan 7 mayat terkubur di daerah pegunungan. Semua korban diketahui pernah kehilangan HP. Dan kini, HP Nami jadi yang ke-8. Tanpa sadar, hidup Nami mulai kacau. Akun sosmednya bikin masalah di kantor, data pribadi tersebar, dan dia langsung dipecat. Nami sempat berpikir, itu cuma hacker biasa. Sampai dia minta bantuan seseorang yang dia pikir bisa dipercaya. Sayangnya, dia nggak tahu. Orang itu adalah pelakunya sendiri. 무슨 말씀이세요? 그러니까 어젯밤에 몰래 남이 집 폰을 누군가가 만졌다는 뜻이. Dengan manipulasi halus, pelaku bikin Nami curiga sama sahabatnya sendiri. Sampai 2 orang yang saling percaya malah berpisah. 그래 내가 다 한 거야. 그래 내가 다 한 거라고. 그래서 뭐 어쩔 건데? 경찰에 넘기게? 해보라고. 증거 있어? 너 진짜? Perlahan, hidup Nami diisolasi. Dia dibuat sendirian, supaya lebih mudah dikendalikan. Tapi saat kepala polisi melihatnya, dia tahu Nami bisa jadi korban berikutnya. Mereka pun membuat rencana, memancing si pelaku datang ke rumah. Nami pindah ke tempat ayahnya. Tapi justru saat kembali ke rumah ayahnya, semuanya jadi mimpi buruk. Sebuah pesan masuk. 새끼가 있을 때 해놓고 있어. Lalu, ponsel di dalam rumah ikut bergetar. Itu tanda si psikopat ada di dalam rumah. Ternyata ayah Nami sudah disandera. Dan saat psikopat itu menyeret mereka ke kamar mandi dan membuka keran air, Nami tahu ini mungkin akhir hidupnya. 그럼 네가 죽여? Untungnya, sebelum benar-benar terlambat, Nami sempat meninggalkan petunjuk. Polisi datang tepat waktu, dan si pelaku tertangkap. Dari interogasi, terbongkar. Anak kepala polisi sudah lama dibunuh. Si pelaku selama ini pakai identitas palsu. Meski sudah dihajar habis-habisan, psikopat itu tetap sombong. Sampai akhirnya, Nami mengambil pistol dan menembaknya sendiri. Kita sering menganggap remeh kehilangan HP, tapi dalam genggaman kecil itu, ada seluruh hidup kita. Satu kesalahan kecil bisa dimanfaatkan dengan sangat kejam. Karena kadang, mimpi buruk berawal dari notifikasi yang nggak pernah kita baca.